Mengawali pidato ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas segala berkat, rahmat, dan perkenan-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Kesehatan secara rohani dan juga kesehatan jasmani. Sehingga saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2022, yaitu pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Dan tinggal 1 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan juga keadaan yang aman dan nyaman. Selanjutnya, saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Jayapura menyampaikan dan mengucapkan selamat Hari Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai Putra Allah bagi umat Kristiani di Kota Jayapura. Dan kepada seluruh warga masyarakat Kota Jayapura, saya juga menyampaikan selamat menyongsong memasuki tahun yang baru, tanggal 1 Januari tahun 2023, yang sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan memasukinya. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, perjalanan tahun 2022 kita telah lewati dengan berbagai tantangan. Kita hadapi berbagai permasalahan, tetapi juga masih meraih keberhasilan dalam membangun Kota Jayapura. Tahun ini merupakan tahun transisi pemerintahan Kota Jayapura. Tahun ini juga kita mengalami tantangan akibat situasi global dengan adanya pandemi COVID-19, perang Rusia dan Ukraina yang berdampak kepada krisis pangan, krisis keuangan, dan krisis minyak dunia. Semua ini tentu berdampak luas pada sektor ekonomi, sosial, dan keamanan masyarakat secara luas. Meskipun demikian, berkat pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa dan atas kerja keras serta kebersamaan dan persatuan seluruh warga masyarakat Kota Jayapura, kita dapat menjalaninya, melewatinya dengan baik, aman, dan damai. Oleh karena itu, pembangunan Kota Jayapura terus kita laksanakan selama tahun 2022 ini, sampai dengan penghujung tahun 2022. Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Jayapura, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat Kota Jayapura yang telah mendukung penuh program pembangunan di Kota Jayapura dengan capaian-capaian pembangunan di tahun 2022 ini. Semoga di tahun depan, di tahun 2023, bersama masyarakat dan pemerintah Kota Jayapura, kita terus membangun kota ini menuju kota yang semakin beriman, bersatu, mandiri, sejahtera, dan modern, berbasis kearifan lokal. Pembangunan daerah Kota Jayapura tentu dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Untuk itu, saya ingin menyampaikan beberapa kemajuan pembangunan selama tahun 2022 yang telah kita capai bersama antara pemerintah Kota Jayapura dan seluruh komponen masyarakat Kota Jayapura sebagai berikut. Yang pertama, bidang pendidikan. Secara makro, pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu berbasis sekolah secara fleksibilitas. Capaian pembangunan di bidang pendidikan
adalah mampu meningkatkan kualitas siswa, kualitas guru, kualitas kelulusan, serta melengkapi fasilitas dan perlengkapan sarana dan prasarana sekolah dalam pendidikan, serta bagi kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong siswa untuk semakin kompetitif, berdaya saing dengan mendorong digitalisasi dunia pendidikan di Kota Jayapura. Beberapa capaian hasil pembangunan di bidang pendidikan yang kita raih. Yang pertama, angka partisipasi kasar tingkat SD Madrasah Ibtidaiya pada tahun 2021 sebesar 103,26%. Sedangkan tingkat SMP dan MTS sebesar 99,22%. Angka partisipasi murni tingkat SD SMP, tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiya 95,3%, sedangkan tingkat SMP dan MTS 78,96%. Angka partisipasi sekolah tingkat SD MI sebesar 85,13% dan tingkat SMP MTS sebesar 65,30%. Angka melek huruf untuk tingkat SD MI sebesar 96,32%. Rata-rata lama sekolah tahun 2022 adalah 11,57 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 15,2 tahun. Rata-rata kelulusan tingkat SD dan SMP adalah 100%. 2. Bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan difokuskan pada pelayanan kesehatan pertama atau pertama tingkat dasar di puskesmas. Terus kita tingkatkan baik sarana prasarana, sumber daya manusianya atau tenaga perawat dan tenaga dokter, serta peningkatan akreditasi termasuk sistem pelayanan dan prosedur. Karena itu, capaian yang telah kita raih di tahun 2022 adalah yang pertama, angka harapan hidup sebesar 70,14 tahun. Angka kematian ibu 100.000 per kelahiran, hidup 78 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 2 per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi gizi buruk bayi sebesar 122 atau 0,9% bayi per balita. Prevalensi kasus stunting bayi atau balita sebesar 1.431 atau 10,7%. Puskesmas terakreditasi adalah sebanyak 13 puskesmas dari 14 puskesmas yang ada. Penanganan penyakit menular IMS HIV sebesar 36%. Penanganan penyakit menular kusta 100%. Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah 100%. Penanggulangan wabah dan bencana 100%. Pelayanan kesehatan lansia 73,24%. Pemberian imunisasi dan rubella mencapai 87%. 3. Bidang pemberdayaan ekonomi dan kerakyatan. Secara makro, pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemberian subsidi kepada masyarakat, struktur industri yang kuat, efisien dan berdaya saing. Meliputi beberapa sektor. Yang pertama, sektor perdagangan dan jasa. Kota Jayapura sebagai kota atau pusat perdagangan dan jasa untuk menggerakkan roda perekonomian Kota Jayapura. Dilakukan terus-menerus bersama pemerintah dan dunia usaha
dengan memfasilitasi beberapa kebijakan seperti kemudahan dalam pelayanan perizinan, percepatan investasi dan peluang kerja bagi dunia usaha di Kota Jayapura, serta percepatan pengurusan izin usaha bagi investasi di Kota Jayapura. Untuk mendukung perekonomian di Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura terus melakukan beberapa langkah, di antaranya tersedianya sarana prasarana perekonomian rakyat seperti pasar-pasar tradisional dan juga bantuan bagi modal bagi para pedagang dan juga penjual orang Papua. Kedua, investasi sektor swasta yang terus meningkat sehingga pusat-pusat perdagangan dan jasa semakin tumbuh seperti mal, hipermarket, supermarket, swalayan, pertokoan, perhotelan, restoran, kafe, rumah makan, ruko, serta sarana hiburan. Yang ketiga, peningkatan bisnis teknologi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan intensif sebagai upaya optimalisasi menjadi salah satu solusi penyerap tenaga kerja di Kota Jayapura. Implikasinya, kita mampu menggenjot perekonomian pada tahun 2022. Pemerintah Kota Jayapura tahun 2022 mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 3,28%, meskipun lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 5,13%. Sedangkan PDRB tahun 2022 diproyeksikan mencapai 22,85 miliar rupiah per tahun, dengan kontribusi terbesar dari dunia berasal dari konstruksi, perdagangan, dan eceran serta sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan juga jaminan sosial wajib. Pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan kontribusi signifikan dengan mendongkrak pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2022 yang awalnya ditargetkan sebesar 250 miliar 534 juta 244.707 rupiah mengalami peningkatan dengan over target pendapatan asli daerah Kota Jayapura di tahun 2022 sebesar 296 miliar 159 juta 452.552 rupiah atau 118,21%. Sektor ketahanan pangan dan pertanian. Untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian di Kota Jayapura, maka pemerintah Kota Jayapura terus mengupayakan dan mengembangkan ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan dengan produksi dalam daerah maupun impor dari luar daerah, baik antar daerah di Papua maupun dari luar Papua. Untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian di Kota Jayapura, maka dilakukan beberapa langkah-langkah atau upaya, yaitu diantaranya rehabilitasi jalan usaha tani hortikultura, pembangunan gedung balai penyuluhan pertanian, pengembangan komoditas unggulan, perkebunan spesifik Papua, pengembangan komoditas unggulan hortikultura, dan juga di samping itu menetapkan distrik Muara Tami sebagai kawasan agropolitan yang sebagai sentral untuk terus mensuplai kebutuhan pangan di Kota Jayapura. Sektor perikanan, optimalisasi pengembangan potensi perikanan di Kota Jayapura diarahkan kepada para pelaku usaha perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Untuk mendukung perikanan di Kota Jayapura, dilakukan beberapa upaya, yaitu pengembangan sarana dan prasarana perikanan melalui bantuan armada perikanan tangkap bagi para nelayan, bantuan sarana prasarana sistem logistik produksi perikanan, bantuan peralatan berupa armada perikanan tangkap bagi nelayan orang asli Papua, dan pengembangan usaha perikanan budidaya Kota Jayapura. Selain itu, juga ditetapkan distrik Muara Tami sebagai kawasan minapolitan untuk mensuplai produksi perikanan di Kota Jayapura. Sektor pariwisata, seni, dan budaya.
Pencapaian sektor pariwisata Kota Jayapura diwujudkan melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung oleh penguatan promosi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, guna meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, dan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti pantai, kegiatan seni dan budaya tradisional, serta pemilihan tan dan mon, objek-objek wisata sejarah, dan sarana prasarana lainnya. Selain itu, untuk mewujudkan koneksivitas sarana prasarana menuju destinasi wisata meliputi pembangunan gazebo dan homestay, pembangunan pagar dan perawatan area festival Humboldt, dan juga fasilitasi untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual bagi para seniman dan juga usahawan di Kota Jayapura. Bidang infrastruktur. Secara makro, pembangunan infrastruktur di Kota Jayapura meliputi pembangunan infrastruktur dalam memperkuat utilitas dan fasilitas perkotaan yang meliputi perbaikan dan peningkatan jalan, darat, jembatan, pemeliharaan aliran-aliran sungai, dan juga pemeliharaan lampu dan juga fasilitas penerangan jalan umum. Dan diantaranya yang telah dikerjakan adalah jalan dan jembatan di sepanjang 7.952 meter, pembangunan jalan penghubung Koya Barat dan Koya Timur, perluasan spam jaringan perpipaan air di kawasan perkotaan, pembangunan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota, pemasangan lampu penerangan jalan umum, dan bantuan perumahan layak huni bagi orang asli Papua yang dibangun sebanyak 31 unit. Selain itu, kita juga terus melakukan penataan taman, aksesoris perkotaan untuk menambah keindahan dan juga mempercantik wajah Kota Jayapura. Capaian bidang lingkungan hidup. Pembangunan di lingkungan hidup secara makro mengarah pada perbaikan kualitas lingkungan hidup, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan lingkungan, penanggulangan dan pemulihan dampak lingkungan. Adapun capaian pembangunan di bidang lingkungan hidup, yaitu optimalisasi dalam kebersihan kota, optimalisasi dalam pemeliharaan buangan-buangan limbah yang dihasilkan oleh berbagai sektor usaha, baik itu bisnis maupun juga usaha dan juga dari kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga dengan demikian Kota Jayapura terus kita benahi dengan taman-taman yang membuat semakin asri, dan itu didukung oleh pemerintah dan juga bersama stakeholder dan seluruh masyarakat Kota Jayapura. Capaian bidang pelayanan publik. Yang pertama, tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil. Tata kelola pelayanan publik dengan menerima penghargaan dari pemerintah pusat dan Ombudsman RI. Tata kelola pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa hal dan langkah yang dilakukan adalah pencatatan sipil massal 275 pasang, pelayanan kependudukan berbasis online atau Pace Dukcapil, pelayanan mutu dokumen kependudukan, juga implementasi administrasi kependudukan di 5 kampung dan meraih peringkat 1 terbaik wilayah Timur Indonesia untuk unit pelayanan publik bagi Dukcapil Kota Jayapura. Tata kelola pelayanan perizinan, sistem pelayanan terpadu satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan predikat pelayanan predikat terbaik se-Indonesia Timur hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Beberapa inovasi diantaranya M-Kios informasi, SMS Center, SMS pengaduan, tanda tangan digital, QR Code, dan pelayanan 30 menit.
Dan saat ini sudah ada kerjasama pendampingan perizinan terpadu satu pintu dengan 18 kabupaten di Papua dan Papua Barat. 3. Tata kelola pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bagian pengadaan jasa dan pemerintah, pengadaan barang dan jasa Kota Jayapura pada saat ini telah menjadi role model kawasan Indonesia Timur dan dipercayakan untuk memberikan bimbingan serta pendampingan terhadap beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Capaian makro pembangunan Kota Jayapura tahun 2022. Adapun capaian makro pembangunan Kota Jayapura tahun 2022 adalah sebagai berikut. Indeks pembangunan manusia IPM sebesar 80,11. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,28%. Laju inflasi sebesar 6,81%. Indeks Gini rasio sebesar 0,2757%. Tingkat pengangguran sebesar 11,67%. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,75%. Pendengar dan pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan. Di balik semua capaian hasil pembangunan tahun 2022 yang telah kita capai, kami menyadari masih banyak pula yang belum dituntaskan pekerjaannya, masih banyak pula belum dikerjakan, serta masih banyak pula permasalahan dan harapan yang belum kita penuhi pada tahun 2022 ini. Untuk itu, dengan capaian-capaian tersebut, semua terjadi oleh karena terciptanya suasana kota yang aman dan nyaman, serta kondusif, dan juga berkat kerjasama semua pihak, baik itu DPRD, Forkopimda, dunia swasta, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, BUMN, BUMD, lembaga keagamaan, dan seluruh masyarakat Kota Jayapura. Selain itu, juga karena tata kelola pemerintahan yang semakin baik dengan menerapkan budaya kerja berintegritas di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, yaitu tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, dan tata kelola keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, dengan segala kerendahan hati, saya, penjabat Wali Kota Jayapura, mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Jayapura untuk terus merangkai kebersamaan untuk menjaga dan merawat Kota Jayapura sebagai honai kita, sebagai rumah kita, dan juga sebagai istana kita bersama untuk menapaki tahun yang baru di tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan harapan. Karena itu perlulah kita bangun optimisme di tengah ketidakpastian global yang terjadi. Namun kita percaya dan optimis bahwa di tahun 2023 kita akan mampu untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan ketika kita kerjasama antara semua komponen masyarakat dengan semangat moto Kota Jayapura, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya menyampaikan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita sekalian dalam memasuki tahun yang baru, menjadi tahun yang penuh berkat, penuh rahmat, dan juga meraih kesuksesan dan kejayaan untuk memajukan Kota Jayapura menuju kota yang maju, mandiri, sejahtera, dan modern berbasis kearifan lokal. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om Sadu Sadu Sadu. Hente cahi ya onomi temarni hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyambe